khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kita, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kenapa belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran? Kenapa orang yang tidak tahu Al-Quran berusaha belajar Al-Quran? Setelah kita ini tahu dan setelah kita berusaha dan tahu bacaan Al-Quran, kemudian kita mengajarkan Al-Quran itu, termasuk golongan orang-orang yang terbaik di antara kita. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat mulia sekali orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Oleh sebab itu, adik-adik, anak-anakku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, bapak ibu yang ada di luar sana, jangan putus asa untuk terus berusaha semaksimal mungkin, sedaya upaya, selagi ada nafas, nyawa di tubuh badan kita ini, untuk terus berusaha belajar Al-Quran. Karena Al-Quran ini, Masya Allah, Tabarakallah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hudaw wa shifa, hudaw wa shifa'u wa rahmah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmah. Juga ada disebutkan hudaw wa shifa' wa rahmah, petunjuk, hidayah dari Allah kepada kita. Orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan isinya, insya Allah yakin hidayah Allah akan diberikan kepada kita. Orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, insya Allah yakin rahmat dari Allah akan dicurahkan kepada kita. Orang yang belajar Al-Quran, setelah tahu mengajarkan Al-Quran itu dan mengamalkan isinya, bukan sekedar huda wa rahmah, akan tetapi juga merupakan syifa, obat jasmani dan rohani. Di dalam Al-Quran juga, biasanya ada hadis likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Itu dawa ya. Al-Quran tidak menyebut dawa, tetapi syifa. Syifa ini bahasa yang agung, tinggi, lebih daripada dawa. Dawa ini hanya mengobati penyakit-penyakit zahir dan jasmani. Tetapi syifa adalah mengobati jasmani sekaligus rohani hati kita. Hati yang sedih, sakit, kadang banyak problem-problem yang tidak terselesaikan, maka minta kepada Allah, baca firman Allah itu. Karena dengan membaca Al-Quran, kita pertama akan mendapatkan hudaw wa rahmah, yang kedua, yang ketiga wa syifa, adalah obat dari segala penyakit, baik penyakit zahir atau batin, jasmani dan rohani. Ketenangan yang ada pada hati kita dengan membaca Al-Quran, firman Allah, dekatlah kita, sehingga cucuran rahmat, hidayah dan penyembuhan hati yang sedang sakit, Allah akan anugerahkan kepada kita semua. Dalam kata lain, saya pernah juga suan kepada salah satu guru, kalau kamu ingin berkomunikasi dengan Allah, berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Nabi Musa tidak mampu berbicara dengan Allah, tersungkur, bersujud
Akan tetapi kita kalau ingin berbicara dengan Allah, jelas kita tidak mampu dengan banyaknya dosa kita. Tetapi ada satu cara, tip yang diberikan oleh sang ulama besar itu di saat saya soal, banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Semoga mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla dan terus semangat untuk belajar Al-Quran selagi masih nyawa ada di kerongkongan. Semoga dipermudah oleh Allah untuk terus belajar Al-Quran Karim. Terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.